Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam hak cipta. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengartikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh pelanggaran hak cipta, biasanya pelanggaran hak cipta ini terkait penciplak, pembajakan, dan menggunakan sebuah ciptaan tanpa mendapatkan izin langsung dari pemilik. Adapun beberapa contoh kasusnya yaitu satu, hak cipta buku. Untuk hak cipta buku ini kerap terjadi pada siswa ataupun mahasiswa yang sering memfotokopi hasil karya orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan. Adapun memfotokopi tentang buku pelajaran atau yang lain-lainnya. Kedua, hak cipta kaos. Untuk hak cipta kaos biasanya terkait penciplakan desain atau memproduksi ulang tanpa seizin pemilik. Banyak sekali orang di luar sana yang menciplak desain orang lain tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga, hak cipta lagu. Hak cipta lagu biasanya menyanyikan atau menggunakan karya menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersial. Beberapa orang banyak sekali yang melanggar hak cipta lagu untuk kebutuhan komersial. Yang keempat, hak cipta novel. Biasanya sering terjadi adalah terkait pembajakan salah satu novelis yang menjual buku atau novel dengan harga yang murah. Kemudian, cara mencegah pelanggaran hak cipta yaitu dalam undang-undang, suatu karya secara normal lebih digunakan secara luas tanpa menyebabkan pelanggaran hak cipta dengan syarat menggunakan untuk keperluan komersial. Jadi, cara mencegah pelanggaran hak cipta adalah dengan mencantumkan sumber pada penggunaan hak cipta tentunya, dan jangan menggunakan konten berhak cipta untuk keperluan komersial. Agar lebih aman, usahakan untuk selalu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian, untuk lebih aman lagi, sebaiknya gunakan konten-konten yang tidak memiliki hak cipta agar tidak terkena masalah pelanggaran hak cipta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah. Saya akan menjelaskan hak paten. 1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Kedua, contoh pelanggaran hak paten desain fitur switch to Apple versus Samsung. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Ketiga, membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Kedua, dibuat undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 5 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak merek. Berikut kasus-kasusnya. Yang pertama adalah merek Aqua, yang kedua Birecardin, yang ketiga barang-barang KW, yang keempat Dunkin Donuts, yang kelima kasus Lexus. Dan cara penanganannya adalah selama merek terdaftar masih berada dalam waktu perlindungan merek, yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, maka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap merek terdaftar tersebut,
kita dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan UU merek yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ajara Tirtawana dari kelas 11 Perwakilan 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah hak merek dagang, perebutan hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama ada ayam geprek bensu. Nah, siapa sih yang nggak tahu ayam geprek bensu yang cabangnya mungkin sudah banyak di Indonesia? Dan saya pikir pertama-tama orang yang punya ayam geprek bensu ini adalah Ruben Onsu. Namun ternyata saya salah. Pemiliknya ada dua, yaitu Benny Sujono dan Ruben Onsu. Awal mula masalah tersebut terjadi karena pada tanggal 25 September 2018, Ruben Onsu melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat karena merasa merek dan lukisan ayam miliknya dijiplak oleh Benny Sujono. Ia pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat, namun ditolak pada 9 Februari 2019. Akhirnya, ia pun melayangkan gugatan ke MA pada 26 Agustus 2019. Nah, alhasil ditolak juga, dan MA menyatakan bahwa seluruh gugatan atas nama Ruben Samuel Onsu ditolak semuanya, dan menyatakan bahwa ayam geprek tersebut adalah milik dari Benny Sujono yang sudah didaftarkan pada tahun 2017 lalu. Dan Ruben Onsu pun harus ganti rugi dari gugatan tersebut ke pihak tergugat sebesar Rp10.000. Dan Ruben Onsu pun akhirnya meminta maaf kepada pihak Benny Sujono dan melakukan sedikit kerjasama di bidang bisnis tersebut, dan akhirnya mereka pun menempuh jalur damai. Terima kasih. Yang kedua, ada perebutan hak merek dagang antara Presiden Donald Trump dan pengusaha retail asal Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, Presiden Donald Trump melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat karena merasa nama Trump yang digunakan oleh pengusaha retail asal Indonesia tersebut sama dengan nama bisnisnya di Amerika. Ia pun melayangkan gugatan dan ingin nama perusahaan tersebut diganti. Namun, gugatan tersebut ditolak karena nama Trump itu bersifat umum dan bukan hasil imajinasi. Dan dalil-dalil dari pengusaha asal Indonesia tersebut ditolak oleh Pengadilan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Firmansyah. Saya akan menjelaskan hak paten. 1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Kedua, contoh pelanggaran hak paten desain fitur switch to Apple versus Samsung. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Ketiga, membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Kedua, dibuat undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 5 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak merek. Berikut kasus-kasusnya. Yang pertama adalah merek Aqua, yang kedua Birecardin, yang ketiga barang-barang KW, yang keempat Dunkin Donuts, yang kelima kasus Lexus. Dan cara penanganannya adalah selama merek terdaftar masih berada dalam waktu perlindungan merek, yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, maka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap merek terdaftar tersebut, kita dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan UU merek yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ajara Tirtawana dari kelas 11 Perwakilan 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah hak merek dagang, perebutan hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama ada ayam geprek bensu. Nah, siapa sih yang nggak tahu ayam geprek bensu yang cabangnya mungkin sudah banyak di Indonesia? Dan saya pikir pertama-tama orang yang punya ayam geprek bensu ini adalah Ruben Onsu. Namun ternyata saya salah. Pemiliknya ada dua, yaitu Benny Sujono dan Ruben Onsu. Awal mula masalah tersebut terjadi karena pada tanggal 25 September 2018, Ruben Onsu melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat karena merasa merek dan lukisan ayam miliknya dijiplak oleh Benny Sujono. Ia pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat, namun ditolak pada 9 Februari 2019. Akhirnya, ia pun melayangkan gugatan ke MA pada 26 Agustus 2019. Nah, alhasil ditolak juga, dan MA menyatakan bahwa seluruh gugatan atas nama Ruben Samuel Onsu ditolak semuanya, dan menyatakan bahwa ayam geprek tersebut adalah milik dari Benny Sujono yang sudah didaftarkan pada tahun 2017 lalu. Dan Ruben Onsu pun harus ganti rugi dari gugatan tersebut ke pihak tergugat sebesar Rp1.900.000. Rp10.000. Dan Ruben Onsu pun akhirnya meminta maaf kepada pihak Benny Sujono dan melakukan sedikit kerjasama di bidang bisnis tersebut, dan akhirnya mereka pun menempuh jalur damai. Terima kasih. Yang kedua, ada perebutan hak merek dagang antara Presiden Donald Trump dan pengusaha retail asal Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, Presiden Donald Trump melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat karena merasa nama Trump yang digunakan oleh pengusaha retail asal Indonesia tersebut sama dengan nama bisnisnya di Amerika. Ia pun melayangkan gugatan dan ingin nama perusahaan tersebut diganti. Namun, gugatan tersebut ditolak karena nama Trump itu bersifat umum dan bukan hasil imajinasi. Dan dalil-dalil dari pengusaha asal Indonesia tersebut